dalam hati, mulai. Sudah selesai, siap menerima salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan absen, Afra Hadir. Airin Hadir. Afrilian Arini Najwa Bang Ardi hadir. Oke, untuk hari ini pembahasan kita sampai mana kemarin? Ini harus sering-sering kita melakukan sandiwara. Iya. Ya, sebelum kita masuk kemarin ke pembahasan struktur dari teks anekdot, sebelumnya kita telah membahas makna tersurat dan makna Oke, apa sih yang kalian ingat tentang struktur teks anekdot? Ada lima, yaitu saya dimulai dari abstraksi, yaitu strukturnya itu yang pertama adalah abstrak, yaitu bagian awal teks anekdot yang menunjukkan atau berfungsi memberikan gambaran tentang isi teks. Terus ada lagi? Oh, ada. Yang keduanya yaitu orientasi, yaitu bagian teks yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang cerita. Oh, yang selanjutnya siapa? Boleh? So, boleh siapa? Kamu? Yaitu bagian teks yang menunjukkan hal atau masalah yang terjadi. Yang kedua yaitu reaksi, yaitu bagian teks yang menerangkan cara penulis atau orang yang diceritakan dalam menyelesaikan masalah di bagian puisi. Yang kelima adalah koda, yaitu bagian akhir teks pada teks anekdot. Ya, ternyata diborong kemarin. Hari ini Kita akan masuk pembahasan langkah-langkah membuat teks anekdot. Ulang lagi, apa sih yang dimaksud teks anekdot? Ternyata teks anekdot adalah berisi kisah atau peristiwa dan kejadian yang dialami seseorang, biasanya bersifat lucu. Tetapi atau namun berbeda dengan lelucon, teks anekdot berisi pesan atau jadi singkatnya sindiran itu dari bentuk teks anekdot. Oke. Ini masuk ke kita ke langkah-langkah menulis teks anekdot. Langkah menulis teks anekdot yang pertama ada menentukan topik cerita. Jadi sebelum kalian merangkai langsung, kalian harus menentukan topik apa nih yang mau disampaikan ke masyarakat atau misalkan ke teman kalian atau skala sekolah. Apa sih topik-topiknya aja? Kalau misalkan topiknya mau tentang kebersihan, dan topik itu jangan terlepas dari kebersihan. Bahas aja kebersihan sampai tuntas dengan sindiran-sindiran atau dengan pesan-pesan yang mau kita sampaikan kepada masyarakat itu tadi. Itu untuk menentukan topik cerita. Jadi jangan sampai kalian menentukan topik ceritanya kebersihan, tapi melenceng ke topik yang lain. Nantinya si topik itu akan atau misalkan cerita itu tidak akan selesai. Itu agar lebih padat, kalian hanya bisa membahas satu topik dalam teks anekdot. Yang kedua, ada mencari bahan referensi. Tahu referensi apa? Tahu bayangan. Ada lagi selain gambaran? Ada lagi selain gambaran? Apa? Bahan referensi ini adalah kalau kita kenal bahasanya lebih mudahnya adalah rujukan. Referensi itu disebut dengan rujukan. Untuk apa bahan referensi? Karena sifat dari teks anekdot ini kisah dari seseorang, bisa disebut juga nyata atau misalkan untuk menyindir seseorang. Jadi fungsi dari referensi ini untuk memperkuat bahan kita di teks anekdot. Jadi jangan sampai kita tuh menulis teks anekdot yang isinya kuat. Jadi kita harus sempat misalkan referensi ini dari buku. Berarti kita menjelaskannya referensi. Kita bisa menuliskan dari bawah bahwa referensi ini dari buku atau misalkan dari berita-berita yang ada di media sosial. Jadi jangan sampai bikin teks anekdot yang menjatuhkan orang tanpa data yang benar atau tanpa data yang valid. Intinya hoax kalau bahasa sekarang. Jadi bahan referensi ini untuk memperkuat argumentasi kita atau misalkan memperkuat teks anekdot yang kita buat agar ketika nanti kita diminta pertanggungjawaban nih sama orang, kenapa kalian menulis kayak gini? Atau kenapa Anda menulis seperti ini? Dalam mana buktinya? Kalau kita udah siap bahan referensinya,
kita tinggal menentukan ini bahan referensi saya kaitan dengan ini yang saya maksud misalnya ini kaitan dengan seperti itu. Jadi kita lebih siap ketika nanti diminta bertanggung jawab. Yang ketiga, menentukan pesan yang akan disampaikan. Oke, seperti tadi di definisi kita ketahui atau misalkan seperti yang pernah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya, kalau teks anekdot itu tidak hanya sekadar isinya tuh lucu doang gitu, gak bagaimana aja, tapi di dalamnya ada pesan yang mau kita sampaikan kepada masyarakat agar menjadi edukasi atau perubahan yang lebih baik. Selanjutnya ada menentukan alur cerita berdasarkan struktur. Tadi kita udah dengar ulang kalau struktur anekdot itu ada berapa? 5. Yang pertama, sebenarnya aslinya itu abstraksi. Jadi abstraksi itu gambaran awal untuk keterkaitan dengan orientasi misalkan yang tadinya ada krisis, terus apalagi jadi yang benar ada struktur karena ini abstraksi itu artinya gambaran. Kalau abstrak bisa kita bagi abstrak itu sesuatu hal yang apa? Yang tidak dapat. Karena untuk menggunakan apa dialek bukan disebutnya abstrak. Abstrak itu bukan hanya ada di teks anekdot, bahkan di teks anekdotnya pun ada misalkan apa artikel, terus apalagi jurnal. Kita nanti kalau anak kampus mah apa ya skripsi, terus apalagi tesis. Bisa. Jadi tidak hanya di teks anekdot, di dalam karya ilmiah pun ada abstraksi, bahkan abstraksinya pun ada kesesuaian. Jadi untuk karya ini. Oke. Next. Setelah menentukan alur cerita berdasarkan struktur, nanti di puncaknya kita mengembangkan alur cerita tersebut yang ada di dalam struktur itu dikembangkan menjadi sebuah teks anekdot. Nah, sebagai sampai sini paham dulu? Paham. Serius. Ada yang diskusikan? Kalau untuk teks anekdot, semua tidak. Coba ada yang bisa jawab? Jadi teks anekdot itu yaitu berupa teks yang berupa sindiran, tapi sindiran itu secara tidak langsung menggunakan lelucon atau dan lain sebagainya. Jadi semua teks anekdot yang ini yang coba ada yang lagi. Karena kita tahu setelah kemarin kita membahas struktur dari teks anekdot, kita pernah membahas majas yang disambung dalam teks anekdot. Kita pernah belajar majas ada apa aja? Coba bahas majas sinoni apa? Majas sinoni adalah sindiran halus yang pernyataan mewarnai pertentangan dengan makna sebenarnya. Contohnya? Contohnya masih sore sudah pulang, padahal matahari sudah tenggelam jam yang lalu. Kita pahami dulu majas itu apa, terus kita mengaitkan dengan rasa itu gimana. Jadi kalau misalkan itu kan tidak tahu kan, kita bahas juga seperti rasanya otak kuda, benar kan? Otak kuda itu artinya itu kan bodoh. Bisa aja kita nyindir, bukan nyindir, bisa aja kita bilang langsung ke orang, kamu bodoh, gitu kan? Bisa aja. Tapi karena kita pakai aja sebagai teks anekdot, kita nggak langsung bilang bodoh, tapi bilangnya kamu udah, gitu kan? Jadi nggak langsung tuh pengertian majas. Jadi apa ya? Saya mengerti majas itu kata-kata yang halus, kata itu pengertian saya pribadi. Kita bisa. Oke, yang selanjutnya apa? Apa? Majas-majas juga. Sudah. Apa sorry udah. Yang selanjutnya apa? Salah satu majas-majas. Satir. Apa satir? Ada sindiran yang mengungkapkan seperti ada teori yang mengeluarkan nama dan ide atau menolak. Kamu kebanyakan makan cabai ya? Sampai mulutmu panas sekali. Contoh dari satir itu sebenarnya artinya sindiran. Satir itu artinya sindiran. Jadi majas sindiran. Ada istilah satir. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain? Apa? Iya, mengembangkan teks anekdot itu karena di poin E-nya itu menentukan kalau kita berdasarkan struktur, jadi kita menentukan dulu dari mulai abstrak apa, terus orientasinya apa, gimana, terus yang selanjutnya konfliknya apa, yang
Jadi setelah kita menentukan struktur teks anekdot itu, kita kembangkan tuh. Nah, setelah kita mengetahui apa ada di teks anekdot, saya akan berikan sebuah video untuk memberikan gambaran kalian bahwa Halo guys, jadi kita harus mendukung program pemerintah dikenaikan harga BBM ini agar subsidinya bisa jatuh ke tangan yang tepat. Soalnya duit kita juga nggak banyak. Suruh siapa banyak bikin proyek mangkrak? Itu BUMN rugi sudah terus. Ya udah tahu kok tanya saya. Ya nggak bisa gitu dong, lu harus jawab. Perusahaan sawit disubsidi gimana tuh? Yonda tahu kok tanya saya. Pemerintah tolong. Ternyata Yonda tahu kok tanya saya. Cuma bisa dipakai satu orang. Tolong. Paham sampai sini? Gue kira tuh Jepang sebagai negara gede, sebagai negara maju itu udah sempurna segala aspeknya. Sampai gue lihat berita tadi, ya Allah, cupu banget mentalnya. Bima lu udah mundurin diri, buset deh. Salahin dulu pihak lain. Kalau nggak potong buntut, kayak kan bawahan lu banyak. Tampil Olimpiade Tokyo ada, Kapolri Kyoto bisa itu dibuang semuanya. Langsung undurin diri. Lu terlalu cepet ngambil keputusan. Harusnya lu tuh bikin aturan yang membebaskan lu dari tanggung jawab. Ya walaupun itu ranah lu ya, tapi lu bikin aja. Jadi peserta yang nggak setuju dengan itu nggak bisa partisipasi. Lu bisa bikin kan otoritas tertinggi. Gara-gara malu gak mundurin diri. Gara-gara lu malu jabatan-jabatan yang udah nungguin nih, yang lu jadiin sebagai tujuan berikutnya jadi gak tercapai. Elektronik lu doang bagus, ngadu mental pejabat sama mari mah berani gua. Apa teks anekdot harus selalu lebih jelas? Karena judulnya juga teks anekdot, berarti berbau teks. Teks itu berarti ada tandanya, yaitu tulisan. Nah, berarti teks anekdot itu bukan hanya, tapi di dalamnya cerita-cerita berbau teks itu. Setelah itu bisa dikembangkan ke video kayak semacam barusan, misalkan dibacakan di depan, dan dibahas. Itu, benar? Oke, ada lagi? Ada? Benar? Kalau ada, saya menganggap semua paham. Setelah ini, kalian buka buku data kalian, siapkan penanya. Saya mau kasih sebuah gambar, kalau di video kan perasaan gambar sebagai bahan kalian untuk membuat teks anekdot. Apa yang kamu pikirkan? Nah sekarang kalian bikin teks anekdot dari gambar audio ini. Boleh? Siapkan dulu bukunya, terus apa? Wajah buku, siapkan nanti bahannya dari kamu ini. Kan bebas, mau ceritanya mau di rumah kayak mau di sekolah, tapi melibatkan konteks kamu bingung tentang kamu. Kalau itu kan tentang keadilan. Jadi kalau kamu kan itu semua dari pusat. Nah, kalian nggak perlu pikiran pengadilan semua. Di sekolah pun kan ada keadilan supaya semua itu mengikuti peradilan. Jadi nggak perlu aku sama tahu yang ada di pengadilan. So, boleh nanti tentang keadilan.